Shalom teman-teman New Generation dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Tetap semangat walaupun kita sama-sama masih dalam situasi pandemi ini. Kita percaya kalau Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik semua ini. Mari teman-teman kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan karena kesetiaan-Mu yang teguh dan rencana-Mu yang indah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk muji menyembah nama-Mu. Teman-teman yang siap untuk muji menyembah nama Tuhan sama-sama berkata, amin. Mari teman-teman kita mau naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Setiamu tak akan pernah pergi dari setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Kaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Kaulah satu-satunya jalan kami. Hanya padamu saja kami berseru. Hanya padamu saja kami menyembah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
hadir setiap langkah kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau Allahku yang baik, Kau Bapakku yang setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia.
Terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau berikan hikmat supaya kami boleh mengerti isi dari perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman Youth New Generation yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada saat ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik, karena kasih-Nya Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ajak teman-teman semua untuk memulai dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan hari ini. Kami boleh bersama-sama, bersatu hati, memuji menyembah-Mu Tuhan, dan kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap hidup kami. Sebab firman-Mu Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami dan membuat kami menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, hari ini saya akan bagikan pada teman-teman semua satu tema yang luar biasa, yaitu tentang menjaga hati. Ya, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Ya, ini adalah satu ayat yang sudah sering kali kita dengar, bahkan mungkin dari beberapa teman-teman sudah hafal ayat ini ya. Yuk, Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Teman-teman, firman Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Artinya hati ini adalah sesuatu yang berharga. Hati ini adalah sesuatu yang penting, yang benar-benar harus kita jaga. Ya, karena dari hati ini akan muncul kehidupan, akan terpancar kehidupan kita. Ya. Yuk mari saya ajak teman-teman kita belajar lebih dalam lagi. Saya akan bagikan satu persatu ya. Di ayat ini kata jagalah ya. Kita mau lebih dalam lagi belajar kata jagalah di dalam Amsal 4 ayat 23 ini memiliki arti apa? Menjaga, melindungi ya, memiliki arti melindungi, memprotek ya, memelihara. Jadi kata jagalah hatimu artinya kita melindungi hati kita. Kita menjaga hati kita, memelihara hati kita. Ya, supaya apa? Supaya dalam keadaan yang baik. Ya, sebagai contoh. Kalau teman-teman semua punya satu barang yang berharga, ya, katakanlah itu gadget atau motor yang baru atau hewan peliharaan ya, yang teman-teman anggap itu berharga. Teman-teman akan jaga itu, betul? Teman-teman akan rawat itu sedemikian rupa, teman-teman akan pelihara itu supaya nggak rusak, supaya nggak mati, ya. Itu dijaga betul-betul karena teman-teman menganggap itu berharga, ya. Nggak mungkin ketika kita punya handphone baru, kita banting-banting begitu, nggak mungkin. Ya, pasti kita akan jaga, kita rawat, jangan sampai lecet, jangan sampai rusak. Atau bahkan kita kasih yang namanya apa? Screen guard, ya. Kita kasih yang namanya pelindung supaya kalau nggak sengaja jatuh, jadi dia nggak rusak. Ya, itu kita jaga. Itu arti kata menjaga, teman-teman ya. Menjaga artinya melindungi dan juga kita memelihara. Ya. Jadi kalau kata jagalah hatimu artinya kita harus menjaga hati kita, melindungi hati kita, memelihara hati kita, ya. Kalau hati ini kan milik kita ya. Jadi hati ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Artinya kita bertanggung jawab penuh atas hati kita. Ya. Kalau kita punya barang, ya, barang itu rusak, barang itu sampai nggak bisa dipakai lagi,
kita harus bertanggung jawab, ya, karena itu milik kita. Demikian juga dengan hati kita. Jangan sampai hati kita rusak, jangan sampai hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang nggak bagus, ya. Jadi tanggung jawab kita untuk menjaga hati kita, ya. Jadi bukan tanggung jawab orang lain, bahkan bukan tanggung jawab Tuhan untuk menjaga hati kita, ya. Saya mau tekankan lagi buat teman-teman bahwa untuk menjaga hati kita, ya, menjaga hati teman-teman sendiri, ya, itu adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Amin. Yuk, kita lebih lanjut lagi, ya. Jagalah hatimu, ya. Tadi kita sudah membahas arti tentang menjaga, dan kita sekarang masuk lagi. Kata hati dalam ayat ini menggunakan kata leb, ya. Bahasa aslinya itu menggunakan kata leb yang artinya, ya, yang artinya itu perasaan, ya, dan juga artinya kehendak dan juga pikiran, ya. Dan dari sini saya belajar 3 hal, teman-teman. Ternyata hati itu mempunyai 3 hal, ya. 3 hal yang bisa kita sama-sama belajar, yaitu apa? Perasaan, kehendak, dan juga pikiran. Nah, saya akan jelaskan pada teman-teman semua, ya. Kalau kita, ya, disuruh untuk menjaga hati, artinya apa? Kita juga harus menjaga perasaan kita, ya. Menjaga perasaan itu seperti apa sih, ya? Kalau teman-teman mengalami sesuatu yang pahit, sesuatu yang nggak enak, ya, itu kan perasaannya nggak enak. Nah, jangan sampai kita gampang marah, ya. Jangan sampai kita gampang kecewa atau bahkan sakit hati, ya. Jangan. Kita harus menjaga perasaan kita, ya. Kemudian yang kedua, kehendak, ya. Hati juga bicara tentang kehendak. Kita harus menjaga hati kita harus menjaga kehendak kita, keinginan kita, teman-teman, ya. Jangan sampai keinginan kita, kehendak kita itu malah membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan sampai keinginan-keinginan kita atau kehendak kita membawa kita ke dalam pencobaan, membawa kita ke dalam kebinasaan, atau bahkan, ya, membawa kita untuk melakukan dosa. Ya, kita harus jaga kehendak kita, ya. Dan yang ketiga, menjaga hati juga bicara tentang pikiran. Kita harus menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran kita dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang negatif. Karena pikiran kita itu yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Pikiran kita menentukan tindakan kita, teman-teman. Ya. Kalau pikiran kita kotor, ya, artinya hati kita kotor, maka apa yang keluar dalam hidup kita itu juga kotor, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka yang keluar dari dalam hidup kita adalah hal-hal yang baik. Perilaku kita baik, kita punya karakter yang baik, ya. Jadi kembali lagi, menjaga hati, ya. Kita harus memelihara, melindungi hati kita. Kita bertanggung jawab atas hati kita. Hati bicara tentang perasaan, kehendak, dan pikiran. Nah, bukankah semua itu, ya, akan mempengaruhi perilaku kita, teman-teman? Ya, semua berawal dari hati. Hati ini menjadi inti dalam hidup kita. Ya, semua tindakan kita dipengaruhi dari dalam hati kita. Ya, saya mau ajak teman-teman semua, yuk kita sama-sama buka, ya, di Markus 7 ayat ke-21 dan 23 sampai 23, ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Iri hati, hujat, kesombongan timbul dari dalam dan menajiskan orang, ya. Artinya semua hal-hal yang jahat yang tadi disebutkan itu timbul dari dalam, dari hati, ya. Dari hati timbul pikiran jahat, dari hati timbul dosa, ya. Maka itu firman Tuhan dengan jelas katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, ini penting, teman-teman. Yuk teman-teman, jaga hati kita.
Ya, jaga perasaan kita, jangan gampang baper. Dikit-dikit baper, kecewa, ngambek. Jangan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang dewasa secara rohani, ya. Jaga hati kita, jaga kehendak kita. Jangan keinginan kita membawa kita pada hal-hal yang duniawi, ya. Biarlah kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Dan jaga hati juga bicara jaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita diisi oleh pikiran-pikiran yang jahat. Ya, ada satu contoh yang menarik teman-teman, ya, dari sebuah kisah yang kita bisa lihat, yang bisa jadi kita bisa buat contoh ya buat kita semua. Kita buka di Kejadian 4, ya. Di Kejadian 4 ini adalah kisah tentang Kain membunuh adiknya yaitu Habil. Ya, di kisah 4 dikatakan apa? Kain membunuh adiknya sendiri Habil. Karena apa? Kita tahu bahwa Kain dan Habil mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan, ya. Tetapi korban persembahan Habil diterima sama Tuhan. Tapi Kain tidak diindahkannya, ya, kata firman Tuhan. Yuk kita lihat di Kejadian 4 ayat ke-5, mulai ayat ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Artinya persembahannya tidak diindahkan sama Tuhan. Teman-teman lihat, ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, ya. Kain tidak menjaga hatinya, ya. Hatinya menjadi sangat panas dikatakan demikian. Dan mukanya muram. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, di sini kita lihat teman-teman, kalau kita nggak menjaga hati kita, ya, dosa itu sudah mengintip di depan pintu, ya. Dia sangat menggoda. Nah, kita lihat apa yang terjadi di ayat ke-8. Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, membunuh dia. Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Nah, seperti yang tadi saya katakan teman-teman, ya, kalau kita nggak menjaga hati kita, ya, ada yang namanya godaan, ada yang namanya dosa sudah mengintip. Ya, kalau kita tidak menjaga, tidak berkuasa atas hati kita, ya, maka tindakan kita akan salah. Ya, kita lihat, cuman gara-gara persembahan Kain tidak diterima sama Tuhan, ya, dan persembahan Habil yang diterima, maka Kain hatinya menjadi sangat panas dan tindakannya apa? Dia membunuh adiknya. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri, apakah tindakan Kain ini benar? Ya. Tindakan Kain ini sangat dipengaruhi oleh suasana hatinya, ya. Di sini dikatakan hatinya menjadi sangat panas. Ya, artinya apa? Ada suatu emosi, ya. Suatu yang jahat timbul dalam hatinya. Nah, kalau kita nggak jaga itu, kita tidak lindungi hati kita, ya, maka kita lihat tindakan-tindakan kita juga akan salah, teman-teman. Ya. Dari sini kita bisa belajar pentingnya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Ya, karena dari hati kita lah, ya, terpancar yang namanya kehidupan, ya. Di Amsal 4 ayat 23 ini jelas sekali dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya. Kehidupan ini bicara tentang sesuatu yang nyata, sesuatu yang nampak, ya, sesuatu yang benar-benar hidup. Artinya apa? Orang lain bisa lihat siapa kita. Orang lain bisa merasakan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Orang lain bisa melihat yang menjadi tindakan kita. Orang lain bisa melihat bagaimana kita berperilaku, karakter kita. Ada kehidupan dalam hidup kita. Dalam hati kita ini memancarkan kehidupan, teman-teman. Ya, kalau kita tidak menjaga hati kita, ya, hati kita ini tidak memancarkan kehidupan, artinya orang lain nggak bisa lihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Ya, kita sama-sama buka
ya firman Tuhan di Amsal 27 ayat 19. Ya. Amsal 27 ayat 19. Firman Tuhan demikian, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, sekali lagi. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu, ya. Firman Tuhan katakan hati manusia mencerminkan manusia itu, ya. Hati kita mencerminkan siapa kita. Ya. Kalau hati kita bersih, ya, itu akan menjadi, ya. Kalau orang akan melihat kita bersih. Tapi kalau hati kita kotor, ya, otomatis teman-teman apa yang keluar dari dalam hati kita, itu tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita, perilaku kita semua pasti juga kotor. Ya. Tapi kalau kita jaga hati kita lindungi hati kita pelihara hati kita, yaitu perasaan, kehendak dan pikiran kita bersih, ya, maka apa yang keluar di dalam hati kita itu juga akan bersih. Ya, perilaku kita baik, karakter kita baik, perkataan kita manis, menyenangkan orang, ya, enak didengar, ya. Itu semua cerminan dari hati kita, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, teman-teman, yuk saya ajak teman-teman, pentingnya jaga hati. Ya, jaga hati. Hati tadi bicara tentang apa? Saya ulangi sedikit, ya. Hati bicara tentang perasaan, kehendak, dan pikiran. Ya, biarlah perasaan kita, ya, tidak gampang baper, tidak gampang marah, tidak gampang kecewa, tidak gampang sakit hati, ya, tidak gampang untuk meninggalkan Tuhan. Perasaan harus kita jaga. Kehendak demikian juga dengan pikiran. Ya. Terus bagaimana caranya kita menjaga hati, Kak? Ya. Simpel, teman-teman, ya. Di Mazmur 119 ayat ke-9 dikatakan seperti apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya. Kalau seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, artinya hatinya juga bersih. Dengan apa seorang muda mempertahankan hatinya bersih, menjaga hatinya bersih? Ya. Kuncinya adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Hanya satu kuncinya, teman. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau hatimu engkau masuki firman, artinya engkau memasukkan kebenaran itu dalam hatimu, maka yang terpancar keluar adalah kebenaran juga. Ya. Tapi sebaliknya, kalau engkau memasukkan sesuatu yang kotor dalam hatimu, ya, sesuatu yang jahat dalam hatimu, yang terpancar bukannya kehidupan, tapi yang terpancar juga hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat, teman-teman. Ya, sampai di sini teman-teman paham, ya. Mari saya ingatkan lagi, ayo kita sama-sama jaga hati kita. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perasaan kita, jaga kehendak kita sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita juga memancarkan kebenaran firman Tuhan. Hati kita memancarkan kehidupan, sehingga orang yang melihat kita, dia bisa melihat ada Kristus hidup dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan, ya Bapa. Kami mau Tuhan, kami menjaga hati kami. Kami mau Tuhan bertanggung jawab untuk melindungi hati kami, memelihara hati kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Sebab dari hati kamilah akan memancarkan kehidupan keluar, ya Bapa. Sehingga banyak orang melihat bahwa kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, Youth New Generation dimanapun mereka berada, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya kasih-Mu Tuhan selalu melingkupi mereka. Berkat dan penyertaan-Mu Tuhan selalu ada buat mereka. Dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.